Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur pagi ini Tuhan yang membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biar pagi ini kita mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Kepada Dialah kita menaruh semua harapan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau yang membangunkan, menjagai kami dengan kasih setia-Mu. Karena itu pagi hari ini kami datang mempersembahkan korban syukur di atas mezbah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan kepada korban kami. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami Bapa untuk layak membawa pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Tuhan yang hidup. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Angkat tangan Tuhan, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta. Amin. Tuhan membawa, memohon perlindungan-Mu untuk sepanjang hari ini Tuhan. Sekali lagi katakan saat pagi hari. Saat pagi hari Tuhan, kami sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Kami bawa pujian kami Tuhan. Yesus, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu. Kami datang memohon Tuhan, memohon perlindungan-Mu untuk sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Mari bawa Tuhan saudara ucapan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih, terima kasih.
kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih oh Yesusku. Terima kasih buat nafas yang Kau beri, buat anugerah-Mu. Bahkan kami berterima kasih karena Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Ketika Engkau hadir, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Ketika Tuhan hadir, maka mujizat terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi saat Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara, dengan iman kita perkatakan di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan-Mu Tuhan, amin, terjadi. Kau yakin Tuhan, Ku yakin yes, Kau amin. hadir di sini. Kami yakin Tuhan, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi lebih lagi ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Ku Tuhan, yakin Kau nyata di sini. Kemenangan lebih lagi terjadi dengan iman perkatakan di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Ku Tuhan, yakin yes, Kau Engkau nyata di dalam sini. hidup kami. Kemenangan Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di sini. pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, sebab Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Terus kasih setia-Mu boleh kami alami sepanjang hidup, bahkan sepanjang malam Tuhan menyertai kami di waktu istirahat kami. Pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami tetap bersyukur Bapa. Tuhan, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau mendasari seluruh hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dan sampaikan isi hati-Mu Roh Kudus. Urapan-Mu kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya kita bersyukur hari ini kita masih bisa bangun ya. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat matahari, kita masih bisa melihat hari yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan beserta dengan kita, maka itu artinya pemeliharaannya, kesetiaannya,
bahkan kesanggupannya itu akan Dia berikan bagi setiap orang-orang yang terus berharap. Saya percaya pagi ini saudara bangun ya, dan saudara mengikuti mezbah syukur karena ada sebuah kerinduan di hati kita untuk memuji menyembah Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya, dan itu artinya saudara adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Mazmur 20. Mazmur 20 ayat yang ke-7, 8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita 3 ayat. Mazmur 20 ayat 7, 8 dan 9. Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangkit berdiri, kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, Mazmur 20 ini ditulis oleh Raja Daud ya. Raja Daud adalah penulis Mazmur ini. Dia berkata ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, kalau kita lihat di sini Daud berkata sekarang aku tahu, berarti dulu dia nggak tahu ya. Saudara, mengapa Daud berkata sekarang aku tahu? Karena pasti dia mengalami sesuatu dengan Tuhan. Pasti dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga dia berkata sekarang aku tahu. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhanlah yang akan berkata aku tahu ya bahwa Tuhan itu baik. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan, berjuang bersama Tuhan, menang melewati masalah yang bisa berkata sekarang aku tahu. Ya, jangan sampai kita ini menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang gak tahu apa-apa tentang Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengalami Tuhan. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan ya akan berkata sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu ya adalah Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud mengatakan hal ini karena dia melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada dia ketika dia bertempur sebagai seorang raja dan dia mengalami kemenangan dalam peperangan. Kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu hebat kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Makanya saya berkata berbahagialah kalau kita mengalami masalah pergumulan, itu tujuannya agar kita ini tahu. Dan ketika kita tahu, kita mengenal siapa Tuhan kita. Pengalaman pribadi itu penting bagi setiap kita. Lewat apa? Kesulitan, persoalan, air mata, tantangan. Kalau saya hari ini berkata ya sekarang saya tahu, bukan cuma tahu dan aku yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Tuhan itu dahsyat dan dia membela orang yang benar yang diurapinya. Karena saya sudah melihat semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Daud pun berkata begitu saudara. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ya, ada syarat untuk Tuhan itu memberkati dan mengurapi seseorang. Ya, orang-orang yang diurapinya, yang berjalan dalam kekudusan dan kebenarannya, mereka lah yang akan mengalami ya penyertaan dan kemuliaan dari Tuhan. Saudara, selama ada pasukan dan senjata, bangsa-bangsa sombong dengan kekuatan mereka. Pokoknya kalau ada pasukan, ada senjata, ada prajurit ya, bangsa-bangsa akan merasa sombong dengan kekuatan yang militer yang mereka miliki. Ya. Tetapi kekuatan itu tidak akan berlangsung lama, ya. Di sepanjang sejarah, kekaisaran dan kerajaan bermunculan menjadi kekuatan-kekuatan yang besar, tetapi akhirnya lenyap di dalam debu. Namun Daud mengakui dan Daud mengetahui bahwa kekuatan sejati dari bangsanya bukan terletak pada persenjataan melainkan pada penyembahan. Ya, bukan pada daya tembak atau daya serang melainkan pada kekuatan Allah.
Karena Allah saja yang bisa memelihara suatu bangsa atau seseorang. Karena itu pastikan bahwa kepercayaan kita, saudara, hanya kita letakkan kepada Allah yang sanggup memberikan kemenangan yang kekal, ya, dan kepada siapa orang yang percaya kepadanya. Ketika ada prajurit, ada senjata yang ampuh, senjata yang canggih, maka bangsa-bangsa akan menjadi sombong. Dan mereka lupa bahwa kekuatan kita ini bukanlah terletak pada apapun, ya, bukan pada uang. Kalau kita secara pribadi, saudara, jangan menaruh harapanmu pada uang, pada sesuatu yang tidak pasti hari-hari ini. Tapi mari kita taruh rasa aman dan percaya kita hanya kepada Tuhan. Karena dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, kata Daud, ya. Dan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, berarti mari kita fokus menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran dan mengejar perkenanannya, barulah kita diurapi oleh Tuhan. Setelah kita menjadi orang diurapi oleh Tuhan, Dia akan menjawab setiap doa persoalan kita dengan kemenangan yang gilang gemilang dari sorga dengan tangan kanannya. Ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang boleh bermegah karena kekayaannya, orang boleh bermegah karena banyaknya harta yang dia miliki, orang boleh bermegah karena jabatannya, tetapi kita bermegah karena Tuhan. Kita bermegah karena nama Allah kita yang hidup. Kita bermegah karena kita percaya kepada Tuhanlah kita menaruh segala harapan kita. Ya, sesedih apapun saya dulu mengalami, saudara, banyak persoalan yang saya alami dalam hidup. Ya, banyak tekanan ketika mengikut Tuhan. Ketika saya bahkan rasanya mau menjadi lemah, mengingat semua pergumulan yang rasanya begitu berat, ya, saya kembali bisa bangkit. Kenapa? Karena mengingat aku itu mengenal Tuhan yang dahsyat di hidupku. Ya, aku itu punya Tuhan yang hebat, yang besar. Ya, dan karena itu aku akan tetap percaya. Ya, orang lain boleh berbangga karena apapun, aku berbangga dan bermegah karena aku mengenal Tuhan. Namanya itu ialah Allah yang Maha Perkasa. Ya, dan hari-hari ini saya begitu melihat bagaimana pembelaan Tuhan atas hidup saya, atas pelayanan saya, atas keluarga saya. Ya, kalau dulu kami sering mengalami hal-hal yang ya direndahkan, dihina, difitnah, ya, tetapi sekarang saya melihat benar Tuhan itu membela orang-orang yang Dia urapi dan orang-orang yang tetap setia dengan kemenangan yang gilang gemilang daripada Dia. Kenapa? Karena kita bermegah hanya karena nama Allah. Bukan karena kita punya gereja yang besar, bukan karena kita punya kedudukan yang tinggi, bukan karena kita punya sekolah yang tinggi. Kita bermegah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan tetap tegak, bangun berdiri ketika yang lainnya itu rebah dan tergeletak. Saudara, biar kita hari-hari ini mau terus angkat iman kita. Biar kita hari-hari ini mau terus mempercayai Tuhan. Seburuk apapun keadaan kita, sesulit apapun waktu hari-hari yang harus kita lewati, kita mau terus berkata, kami hanya mempercayai Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak menaruh harapan dan apapun kepada manusia atau kepada sesuatu yang lain. Tapi kami menaruh harapan kami bermegah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan yang ajaib dan yang hidup. Karena itu saudara, biarlah kita tetap percaya, tetap berharap, ya, dan kita mau percaya dan biar kita mau berkata bahwa kami tahu Allah kami itu Tuhan yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kami. Mari kita renungkan firman ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu luar biasa. Engkau yang sanggup memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Biarlah kami mau terus tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan.
Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan yang menjamin kemenangan bagi kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau ada di hidup kami. Mari kita katakan bersama dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di hidup kami karena Tuhan hadir memberi kemenangan. Terima kasih. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidup kami atas masalah persoalan kami. Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan setiap kami yang mau beraktivitas hari ini, penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami yang bekerja di rumah, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan Engkau menjauhkan hidup kami hari ini dari segala godaan dosa Bapa. Biarlah kami terus boleh berjalan dalam kekudusan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang berulang tahun hari ini Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi. Kami percaya Tuhan, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati, menjagai bangsa ini. Bahkan Bapak Presiden Jokowi beri hikmat marifat Tuhan untuk dia boleh memimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini kepada tujuannya Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.